Shalom, puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam renungan online pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu yang akan kami terima. Biarlah Engkau mempersiapkan hati kami, kehidupan kami untuk bisa mengerti firman-Mu, untuk kami bisa taat dan melakukan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita hari ini akan membicarakan sebuah topik yang sangat penting dan relevan sekali dalam kehidupan setiap daripada kita. Apa? Dengan judul rahasia kekristenan. Ya. Jadi kalau kita ambil di perikop Efesus 5 mulai ayat 22 ya sampai habis ya, kira-kira sampai 33 ya, enggak panjang, kita akan bahas secara tuntas. Judul perikopnya adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Saya akan bacakan mulai ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi di sini poin pertama dikatakan dalam hubungan suami istri itu seorang istri itu harus tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Kenapa? Karena suami itu adalah gambaran kepalanya istri. Kalau saudara tahu kepala ya, misalnya kita bicara ini kepala, ini suaminya. Nah sisanya ini istrinya, bisa leher, bisa tangan, bisa kaki, bisa badan ya. Jadi kan seperti kita kembali ke Kejadian 2 pada waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, itu dikatakan seperti ini saudaraku. Ketika Adam disuruh memberi nama kepada binatang, semua binatang. Ternyata binatang diciptakan Tuhan ada laki-laki, ada perempuan. Jadi istilahnya ada pasangannya. Nah terus Adam itu setelah memberi nama kepada segala ternak, dikatakan di Kejadian 2 ayat 20, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi Adam ini waktu itu belum ada Hawa, belum diambil Hawa, diciptakan dari tulang rusuk Adam, sehingga dia itu sendirian. Dia merasakan belum ada penolong yang sepadan. Oleh karena itu Tuhan segera memberikan penolong yang sepadan. Jadi istri itu adalah penolong yang sepadan, ya, penolong suami. Jadi dikatakan, kita kembali ke perikop tadi, dikatakan bahwa suami itu seperti kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Karena Kristuslah yang menyelamatkan jemaat. Jadi suami sebagai kepala dari istri, dia juga punya tugas untuk memimpin sebagai imam, menyelamatkan istrinya. Ya, jadi hai suami-suami ya, apabila engkau memiliki istri yang masih belum bertobat, istri yang masih belum mengenal Yesus, istri masih belum beriman, berdoalah, selamatkanlah istrimu dan keluargamu. Ya, percaya firman Tuhan mengatakan satu percaya seisi rumah akan diselamatkan, apalagi sebagai kepala dari rumah. Dan message pesan yang jelas sekali adalah kalau ketika kita posisi sebagai istri itu harus tunduk kepada suaminya. Tetapi bukan tunduk membabi buta, dalam arti seperti ini. Nanti kita akan menuntaskan ya sampai pada akhir daripada perikop bahwa bukan cuma istri saja yang harus melakukan bagiannya dalam sebuah pernikahan. Karena pernikahan itu antara suami dan istri, antara laki-laki dan perempuan ya. Tidak ada pernikahan antara laki-laki sama laki-laki, terus perempuan sama perempuan. Itu tidak segambar dan serupa seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan menciptakan di Kejadian 1 ayat 26, segambar serupa itu laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dan laki-laki ya. Bukan Adam dan Madam dan Adam, Madam dan Eve, atau bukan Steve dan Adam ya. Tapi laki-laki dan perempuan. Jadi poinnya adalah pernikahan itu ada dua belah pihak, satu laki-laki, satu perempuan, suami dan istri. Jadi harus partisipasi daripada kedua belah pihak, karena itu adalah satu pertemuan
ya, dua jiwa, dua orang yang berbeda itu dipertemukan dalam satu bahtera pernikahan. Ya. Saya katakan bahtera itu satu wadah pernikahan. Jadi pastilah nantinya bisa terjadi banyak sekali perbedaan-perbedaan yang harus direkonsiliasikan untuk menjadi satu tujuan dalam pernikahan itu. Karena pernikahan adalah satu institusi pertama yang Tuhan ciptakan ketika Dia menciptakan penciptaan sorga dan bumi. Jadi manusia itu diciptakan bukan hanya laki-laki, tapi diberikan penolong yang sepadan untuk bersama-sama menerima perintah daripada Tuhan, menerima berkat daripada Tuhan, dan menerima mandat daripada Tuhan. Ya, jadi ini bukan mengenai siapa benar, siapa salah, enggak. Pernikahan itu adalah kasih karunia Tuhan. Pernikahan adalah sebuah kehidupan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk bisa menjalani dalam satu keluarga. Lalu ayat berikutnya dikatakan ayat 24 ya, Efesus 5 ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi hai istri-istri ya, firman Tuhan mengatakan ayo tunduk kepada suamimu seperti jemaat itu tunduk kepada Kristus ya. Karena Kristus ini sebagai kepala, jemaat ini sebagai anggota tubuh Kristus. Sehingga anggota ini harus tunduk kepada kepala. Kalau kepala memerintahkan tangan, ayo tangan ambil gelas, maka tangan ini sebagai anggota tubuh, tangannya harus menurut ngambil gelas. Demikian pula istri dengan suami. Karena suami sebagai kepala, sebagai imam, istri juga harus tunduk kepada suami. Tapi bukan cuma istri saja yang harus melakukan firman Tuhan. Suami juga, di ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya, ini ada 2 poin ya. Poin pertama adalah suami ini juga harus mengasihi istri. Mengasihinya bukan cuma sekedar kasih yang kalau senang terus dilakukan, kalau tidak senang tidak. Tapi itu seperti Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi dia. Kita semua tahu bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya supaya apa? Supaya barang siapa, saudara dan saya jemaat ya, yang percaya beriman, itu bisa selamat ya dan hidup yang kekal. Jadi pengorbanannya Kristus ini pengorbanan nyawa, saudara. Nah, suami juga harus mengasihi istrinya seperti itu. Ya memang kadang-kadang di realita kehidupan itu seringkali terjadi masalah ya. Masalah satu, peran istri harus tunduk, kedua si suami harus mengasihi. Satu hari kami pernah melayani pertanyaan dari seorang istri yang mengalami masalah dengan suaminya. Masalahnya apa? Suami saya itu tidak mau mengasihi saya seperti Kristus mengasihi jemaat. Sehingga apa? Karena suami saya tidak mau mengasihi saya dulu, maka saya tidak mau tunduk sama suami saya. Nah ini dilema, saudaraku ya. Terus suaminya ngomong, loh, kalau kita lihat urutannya, di sini kan yang pertama tadi poinnya apa? Istri harus tunduk dulu sama suami. Kalau istri tunduk, baru suami mengasihi. Sedangkan si istri ngomong tidak bisa. Suami itu harus mengasihi, tidak peduli apapun seperti firman katakan. Suami itu harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Lalu mereka saling bersikuku sehingga apa? Bertengkar, tidak ada habisnya, sehingga akhirnya memperdebatkan firman yang mana benar, yang mana salah, terus tidak ada kehidupan. Akhirnya mereka tidak mengalami damai sejahtera, ya namanya orang ribut ya. Dan kalau tidak segera ditangani dengan baik, itu bisa berkelanjutan dan menyebabkan pertikaian. Ya, itu tidak baik. Nah, saudara, pernikahan itu adalah satu institusi yang Tuhan ciptakan supaya orang-orang yang belum, kalau di sini diperumpamakan ya menggunakan kasih Kristus ya. Kasih Kristus itu apa? Orang-orang yang belum percaya supaya bisa beriman. Jadi ada kehidupan. Kenapa? Yesus datang tuh membawa kehidupan yang berkelimpahan. Jadi dalam satu pernikahan tuh harus ada kehidupan. Ya, bukan masalah benar dan salah. Kadang-kadang seorang itu mempertahankan kebenarannya sendiri sehingga apa? Tidak ada kehidupan. Apa yang dimaksud? Tidak ada damai, malah ribut.
bersikuku bahwa dia itu benar, bersikuku bahwa pasangannya yang salah. Dan sebaliknya, meskipun yang diperdebatkan itulah firman, dan firman itu ya dan amin, tapi jangan dibuat satu permasalahan untuk membenarkan pembenaran diri sendiri. Tapi firman itu diberikan oleh saudara dan saya untuk kita milih, supaya Tuhan mengatakan kepada kita, pilihlah kehidupan supaya kita diberkati. Jangan pilih kematian, kita akan mendapatkan kutukan. Di Ulangan 30 itu jelas. Katakan ayat 19. Maka apapun yang terjadi, ya memang suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Pertama. Kedua, itu tidak ada syarat. Istilahnya tidak boleh dikondisikan, ya seperti itu. Kedua, juga dikatakan istri harus tunduk kepada suaminya. Ya, jangan nunggu suami mengasihi dulu, baru saya mau tunduk. Jadi kalau suami tidak mengasihi, kalau lagi pulang, lagi marah-marah, lagi banyak urusan di kantor, terus habis itu, wah suami saya tidak bisa mengasihi, saya tidak mau tunduk hari ini. Oh, bukan seperti itu, saudara. Ya, karena dia sebagai istri, dia bukan cuma tunduk, dia harus menjadi penolong yang sepadan, penolong, saudara. Istri itu menolong, ya sama seperti kepala dan badan. Kepala kok tidak ada badan, tidak akan berfungsi dengan baik. Karena apa? Badan tangan ini menolong. Kepala memerintahkan, tunduk, mau minum air misalnya. Yang ngambil gelas, minum air. Nah, harus ada kerjasama dari keduanya. Itu poin pertama. Poin kedua adalah di ayat 25. Ayat 26 ya. Poin pertama di ayat 25. Ayat 26 dikatakan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Ini bahasa Inggrisnya dengan air melalui firman. Jadi mengkuduskan jemaat. Yesus Kristus menguduskan jemaatnya itu melalui firman. Ya, dengan air melalui firman. Jadi maksudnya apa? Kalau kita gambarannya itu di kehidupan bangsa Israel pada zaman Nabi Musa, pada zaman Tuhan Yesus itu, mereka itu ketika mereka berjalan, saudara tahu mereka enggak pakai sepatu Adidas, Reebok seperti yang kita punya. Mereka pakai kasut. Kasut itu terbuka bawahnya. Dan tanah yang dilalui, dijalani, itu berdebu. Sehingga apa? Sehingga kaki mereka pasti kotor. Nah, untuk mereka bisa membersihkan, menyucikan, itu harus dibersihkan dengan air, dibasuh dengan air. Baru kaki itu bersih. Demikian pula badan kita berdebu. Kalau mau dimandikan harus dengan air. Tapi airnya bukan air secara fisik, tapi melalui firman. Jadi intisarinya apa? Intisari dari ayat ini adalah Tuhan itu ketika membuat saudara itu beriman kepada Dia sebagai jemaat, beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu memang pada waktu itu mungkin saudara kondisinya seperti anak bungsu yang baru pulang dari perantauan, yang melarat habis, tubuhnya kotor, bau babi, najis ya, kerja di kandang babi, bahkan makan makanan babi. Mungkin saudara kondisinya seperti itu. Mungkin kita semua kondisinya jelek sekali. Terus kita datang kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan membuka kedua belah tangannya dan memeluk kita. Seperti bapak yang menunggu anak bungsu. Dia membuka tangannya dan memeluk. Menerima apa adanya. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan keadaan kita itu seperti itu terus. Seperti bapak tidak akan membiarkan anak bungsunya itu tubuhnya bau babi. Bahkan yaitu dibawakan jubah baru, dibawakan kasut, dibawakan cincin. Nah, itu gambarnya di perumpamaan anak yang hilang seperti itu. Nah, di sini dikatakan dikuduskan sesudah ia mencucikan dengan memandikannya dengan air melalui firman. Jadi apa? Tuhan telah memeteraikan. Ketika kita bertobat, Tuhan telah memeteraikan Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada orang percaya. Sehingga melalui urapan penyertaan Roh Kudus yang Immanuel dalam hati kita. Ketika kita bergaul dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan yang dari kata-kata itu menjadi hidup. Kirikmah masuk ke dalam kehidupan kita untuk mengkuduskan kita. Jadi intinya apa? Intinya kekristenan itu progresif, saudara. Jadi kekristenan itu bukan cuman saudara jadi orang Kristen ke gereja ya, hari ini sama, besok sama, 20 tahun lagi sama, enggak. Tapi saudara mengalami perubahan. Perubahan sampai akhirnya saudara ini siap untuk sama seperti seorang bayi diberi minum susu, bertumbuh menjadi anak-anak, diberi makanan, sampai makanan keras, bergizi, sampai akhirnya anak itu menjadi remaja, menjadi dewasa. Di dalam kekristenan juga seperti itu, saudara.
Jadi Tuhan intinya mau supaya jemaat ini bertumbuh. Bagaimana cara bertumbuhnya? Yang pertama, Tuhan telah memeteraikan, membuat kita menjadi anak-anak ilahi, ya, memeteraikan Roh Kudus, kita mengalami kelahiran baru. Tapi kita harus bergaul dengan firman, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan saat teduh. Dan firman itu nantinya akan membuat kita makin hari makin bertumbuh, makin hari makin menyerupai Kristus, ya, gambar dan rupa. Gambar dikembalikan pada waktu kita bertobat. Rupa kita, keserupaan kita dengan Kristus akan berjalan bertahap demi tahap. Jadi poin kedua di ayat 26 adalah seperti itu. Dikatakan di ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi Tuhan tidak mau membiarkan setiap daripada kita datangnya kita compang-camping, bau babi, terus didiemin terus sampai sekian tahun tetap bau babi. Jadi poinnya adalah ketika saudara hari ini sudah mengikut Tuhan, saudara bisa melihat progres yang saudara sudah alami itu seperti apa. Ketika saudara belum mengalami progres yang terlalu signifikan, berdoalah, bergaulah dengan firman Tuhan. Maka janji Tuhan, janji firman Tuhan akan menjadi ya dan amin. Dia akan mengubah saudara, menyucikan saudara, menguduskan saudara melalui firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini penting. Jadi ternyata apa? Ternyata laki-laki itu kalau sudah besar mau menikah harus meninggalkan ayah dan ibunya untuk menjadi satu dengan istrinya. Satu daging, saudaraku. Saudara tahu satu daging? Ya, ini daging, satu daging. Suami sama istri, kalau dicubit yang sakit siapa? Ya dua-dua sakit. Ya baru-baru ini saya mendengar sebuah cerita mengenai KDRT dalam rumah tangga. Sebetulnya ketika seseorang itu melakukan KDRT, ya mungkin saya bicara yang lebih yang spesifik di kasus ini, yang laki melakukan KDRT kepada yang perempuan. Tapi hari-hari ini banyak terbalik, saudaraku, yang perempuan juga bisa KDRT terhadap yang laki-laki, ya. Cuman ini dalam kasus yang kita hadapi ini, yang laki-laki KDRT terhadap yang perempuan. Sebetulnya ketika laki-laki itu melakukan KDRT, dia itu sedang menyakiti dirinya sendiri. Itu jelas sekali. Dia sedang menyakiti dirinya sendiri. Karena apa? Dikatakan satu daging. Sehingga ketika dikatakan satu daging itu berarti apa? Dia sedang memukul dirinya sendiri. Dan tindakan KDRT itu enggak, ya memang firman Tuhan ngomong apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Dan banyak dari beberapa dari saudara mungkin punya pendapat yang berbeda. Oh, dalam pernikahan tidak boleh cerai. Ada yang ngomong, ya kalau berzina boleh cerai ya. Kita tidak berdebat masalah itu. Cuman poinnya adalah Tuhan memberikan kita pilihan itu untuk memilih kehidupan. Jadi keluarga itu harus ada kehidupan. Kalau suami sekedar KDRT tingkat kecil ya, mungkin ya tingkat kecil, ya mohon maaf mungkin ya tetap tidak boleh ya. Mungkin cuma nampar atau cuman sesuatu yang kasar gitu ya. Tetap tidak boleh. Ya masih bisa ditoleransi dan didoakan supaya cepat berubah. Cuman kalau sampai KDRT-nya itu bisa membahayakan jiwa. Ya ada orang itu, ya mohon maaf, mungkin ketika begitu emosinya, marah, sampai tidak bisa ngontrol dirinya sendiri. Wih, kayak orang kesetanan, waduh menghajar. Jadi istri itu bisa sepertinya dihajar seperti kalau kita melihat pertarungan tinju MMA itu. Kan tidak boleh itu. Itu sangat berbahaya karena apalagi wanita kan sebagai kaum yang lemah. Kalau dihajar seperti itu bisa menyebabkan kehilangan jiwa, istilahnya kematian. Jadi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana Pak? Ya kalau saya memberikan nasihat, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan ya harus dikoreksi dalam arti jangan sampai terjadi kematian. Pilihlah kehidupan. Jadi mau nama harus berpisah terlebih dahulu dengan kondisi kalau laki-lakinya itu seperti itu, ya. Sebab
Tuhan jelas sekali ngomong, kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan supaya engkau mendapatkan berkat. Ya, kalau pilih kematian kita dapat kutuk. Nah jelas sekali kalau kumpul di KDRT resiko kematian, ya jangan kumpul. Berpisah. Harus dipisahkan. Ya, dan diperjelas. Kalau memang tidak bisa dikoordinasikan, ya sudah. Sementara ya berpisah sampai bisa dikoordinasikan. Nah itu yang mungkin kalau kita menghadapi kasus seperti itu. Jadi KDRT itu sesuatu yang juga kalau kita lihat ya di 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ini nasihat untuk suami. Sebagai kaum yang lebih lemah, ya. Ini mengenai KDRT juga. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi saudara, kalau saudara sebagai pria yang melakukan KDRT, ya mungkin juga wanita bisa ya. Kalau saudara tetap melakukan itu, satu pertama, saudara ini menyakiti daging saudara sendiri. Satu daging ya, tadi katakan ya. Ketika saudara memukul daging ini, yang sakit apa? Ya dua-dua merasa sakit. Itu pertama. Kedua, dikatakan doamu terhalang. Ya. Nah kalau doa kita terhalang, tidak ada hal lain lagi yang bisa membuat Tuhan menolong kita. Kecuali melalui doa-doa kita. Karena Tuhan dengan kita itu komunikasinya melalui kehidupan doa kita. Pergaulan kita dengan Tuhan dalam melalui doa kita. Sedangkan dikatakan istri, pasangan hidup itu sebagai teman ya, pewaris dari kasih karunia. Jadi menerima kasih karunia ini bersama-sama. Sehingga saudara, bagi mereka ya mungkin yang mendengarkan ini tidak ada yang KDRT, bagi mereka yang di luar sana yang melakukan KDRT, supaya segera mengerti bahwa ketika mereka melakukan itu sebenarnya mereka sedang menyakiti dirinya sendiri dan membuat kehidupan mereka menjadi lebih sulit, ya. Jadi stop, jangan lakukan itu, ya. Itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Terus dikatakan di 32 yang merupakan judul daripada renungan pada hari ini, katakan apa? Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi kalau perumpamaan kehidupan suami istri itu disetarakan, diperumpamakan dengan kehidupan Kristus dengan jemaat, itu berarti apa? Kita ini saudaraku, ketika kita masih belum bertobat, Tuhan membuat Roh Kudus membuat kita bisa beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Dan membuat kita mengalami kelahiran baru. Sehingga membuat kita mengalami kelahiran baru dengan meterai Roh Kudus dan membuat kita mengalami kehidupan yang kekal bersama-sama Yesus melalui iman kita. Nah, cuman ada progresnya yang kita harus mengerti bahwa apa? Bahwa kita nanti akan dibentuk mulai dari anak-anak rohani, lahir bayi rohani, lahir menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, sampai akhirnya kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Karena gambarannya adalah nanti pada akhir zaman, ya setelah rapture, itu pada akhir zaman kita akan diundang di perjamuan anak domba Allah. Kita sebagai calon mempelai Kristus. Rahasia ini besar. Saudara dan saya dipilih Tuhan bukan untuk jadi hamba tok, istilahnya jadi kacung-kacungan, jadi budak, enggak, saudara. Tapi kita semua dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Oleh karena itu, peliharalah kasih karunia Tuhan bersama-sama di dalam keluarga. Karena itu merupakan anugerah yang luar biasa yang telah Tuhan lakukan dengan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, supaya barang siapa yang percaya, beriman, boleh beroleh keselamatan, penebusan dosa, kehidupan yang kekal. Bukan cuma hidup kekal sebagai budak, sebagai anak buah, tidak, tetapi sebagai mempelai Kristus. Ya. Di ayat 33 ayat terakhir dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah
menghormati suaminya. Ya, 2 poin tadi ya. Bagian daripada suami harus mengasihi istri seperti mengasihi diri sendiri ya, karena tidak ada orang yang mau menyakiti dirinya sendiri. Jadi kalau tahu bahwa ketika melakukan KDRT, melakukan perkataan yang kasar, yang membuat orang tersinggung, itu sama seperti melakukan kepada dirinya sendiri. Berarti apa? Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Jadi kita tidak mau melakukan hal itu lagi. Ya mungkin bisa terjadi. Ya namanya manusia, tidak sempurna. Tapi ketika saudara ingat firman Tuhan, bertobatlah. Ya, kasihlah istrimu seperti mengasihi diri sendiri. Dan suami dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, karena penting sekali seorang istri itu sebagai penolong, pendamping ya, itu harus tunduk dan menghormati suaminya sebagai kepala. Seperti jemaat mengasihi Kristus sebagai kepala. Setia, taat, tunduk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pencerahan yang kami boleh terima, yaitu rahasia bahwa kekristenan itu bukan cuma sekedar kita bertobat, diampuni, dan hidup kekal, tapi kita juga dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Sama seperti hubungan suami dan istri, demikianlah hubungan Kristus dengan kami sebagai jemaat. Demikian pula Tuhan mau dalam kehidupan setiap keluarga-keluarga yang ada di muka bumi ini, yaitu mengalami kasih Kristus dalam kehidupan mereka, di mana suami mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri, dan istri tunduk menghormati suaminya. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, melimpahi setiap daripada kita dan keluarga-keluarga yang ada di sana, supaya kuasa Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi, menolong setiap daripada kita, mulai hari ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Rahasia